Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Di video kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya kita melakukan ujian atau mengerjakan soal pada sistem CBT, Computer Based Test, atau UBK, ujian berbasis komputer yang menggunakan sistem modul pada perangkat smartphone. Yang harus diperhatikan pertama adalah tentunya kita harus memiliki perangkat smartphone atau sejenisnya, misalkan tablet. Kemudian pastikan juga bahwa kondisi perangkat kita tersebut berfungsi dengan baik, misalkan kondisi baterai atau kondisi sistem kecepatannya atau responnya masih baik ya, jadi kondisi perangkatnya harus baik. Yang ketiga, pastikan juga koneksi tersedia. Misalkan kalau ujian berbasis komputernya atau CBT-nya menggunakan koneksi internet, tentunya perangkat kita harus memiliki fitur koneksi internet tersebut. Berikutnya adalah di smartphone kita harus memiliki aplikasi web browser. Ya, web browser ini bisa sesuai dengan petunjuk dari panitia ujian. Cuma di video kita ini menggunakan browser Chrome. Ya, kita menggunakan browser Chrome. Kita langsung saja mulai. Yang pertama kita buka browser Chrome pada perangkat smartphone kalian. Ya, ini Chrome, kita buka, kemudian kita akses atau kita ketik alamat dari UBK-nya, ya, alamat dari ujiannya. Kalau tampilannya seperti pada video ini, biasanya kan kita langsung membuka Google. Nah, untuk alamatnya ngetiknya pada address bar. Mana address bar itu ini? Ya, jadi jangan di sini ya, jangan. Kalau di sini ini kotak pencarian. Ya. Jadi ngetiknya bukan di sini tapi di sini di web address bar. Kita ketik ujian titik semadita titik SCH titik ID ya. Jadi untuk ujian kebetulan video ini dibuat untuk di lingkungan SMA swasta di Ponorogo Timpang. Alamatnya adalah ujian titik semadita titik SCH titik ID. Akan muncul halaman login. Kita diminta untuk memasukkan username ya di sini. Kita juga diminta untuk memasukkan password maupun username. Silakan dilihat pada kartu peserta, harus diketik sama persis ya. Jadi misalkan kalau ada angka, huruf kapital, huruf kecil ya, silakan diketik sama persis. Kita coba. Ya, pada contoh video ini username-nya P123, P huruf kecil. Nah, jika sudah terisi username sama password, klik tombol login. Akan tampil seperti ini ya, halaman beranda jika kita sukses login. Yang perlu diperhatikan adalah setelah login, pastikan di sini, di atas ini ya, di sini muncul identitas nama. Pastikan itu identitas kalian ya. Jika tidak sesuai, segera konfirmasi atau laporkan pada petugas ujian di ruangan. Kemudian yang di bawah ini
ini ada mapel ujiannya, nama mapel ujiannya ya. Ini ada nama mapel ujiannya. Jika tidak tampil, silakan konfirmasi ke petugas ujian di ruangan masing-masing. Jika sudah sukses seperti ini, kita pilih ujian ya, mapel ujiannya maksud saya. Kebetulan di sini namanya ujian tester, saya pilih. Ya. Kemudian akan tampil ya pernyataan atau informasi dari ujian tersebut. Nah, kita lihat di sini nama ujiannya adalah ujian tester, kemudian ada berapa kali kesempatan kita bisa mengerjakan. Di sini 1, berarti 1 kali, kita bisa mengulang. Kemudian durasi waktunya kita lihat di sini 1 jam ya. Selanjutnya klik tombol ini ya, item quiz now ya, silakan diklik. Kemudian muncul password ya. Password di sini bukan password yang ada di kartu peserta ya, artinya bukan password username atau akun, tapi di sini adalah password token ya. Nanti token, kode token atau kode rahasia untuk mulai membuka soal akan diberikan oleh petugas ujian di ruangnya masing-masing ya. Kebetulan ini tokennya, kita coba 1, 2, 3. Jika sudah terisi tokennya, kalian klik start item untuk memulai ya. Jika muncul seperti ini, berarti ya kita lihat tokennya salah. Bagaimana kalau terjadi tokennya salah? Silakan dicek pengetikannya. Bisa jadi kita tadi ngetiknya itu salah ya, angkanya atau hurufnya. Kemudian kalau sudah benar seperti yang disampaikan oleh petugas ruangan, silakan ditanyakan kembali yang betul ini kodenya apa gitu ya, tanyakan ke petugasnya. Kita coba masukkan yang betul. Ya. Jika berhasil memasukkan kode token, akan tampil seperti pada layar ini ya. Ini nama mapelnya, kemudian di bawahnya ini ada soal sama pertanyaan. Ini ada question 1, artinya yang tampil adalah soal nomor 1. Di sini ada keterangan not yet ya, artinya belum dijawab, belum dikerjakan. Kemudian ini pertanyaannya, kemudian ini opsi pilihannya. Caranya menjawabnya cukup mengklik ya, pilihan dari opsinya. Misalkan ada pertanyaan objek wisata yang ada di daerah Tumpang, kita pilih Candi Jago, cukup klik ini saja ya, pilih, maka akan ada tandanya ya, titik hitam, berarti itu kita sudah memilih. Kemudian untuk ke soal berikutnya kita klik tombol next, ini next. Di sini kita bisa lihat yang tadi nomor 1 sekarang nomor 2, artinya kita sudah berpindah nomor soal. Sama seperti tadi, misalkan ini ada pertanyaan, gambar apa ini, kita jawab misalkan apel ya, kita pilih di sini apel ya. Kemudian kalau tadi tombolnya hanya next, sekarang ada tombol previous. Apa itu tombol previous ya? Tombol previous itu tombol untuk mundur ke nomor sebelumnya yang pernah dibuka ya. Ini kan tombol, ini kan soal nomor 2. Kalau kita ingin kembali ke soal nomor 1 mundur, kita cukup klik
previous page ya, kita sentuh, maka kita akan dibawa ke soal nomor 1. Kalau lanjut ya sama seperti tadi, next lagi ya. Nah, kita next lagi, kita kerjakan. Nah, di sini soal nomor 3. Nah, kita jawab SMAS Diponegoro Tumpang. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah soal pada ujian yang harus kita kerjakan, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya kuis navigasi. Di dalam kuis navigasi ada informasi yaitu jumlah soal. Kita bisa dilihat di sini. Ada 1, 2, 3, berarti ada 3 nomor. Kemudian kalau keterangannya hijau pada nomornya berarti sudah dikerjakan. Kalau merah berarti belum, ya. Kemudian di bawah nomor soal, ya, informasi jumlah soal, di sini ada timernya. Nah, kita bisa lihat di situ timernya menghitung mundur. Ya, kebetulan ini tadi kita setting 1 jam. Jadi selama ujian, ya, informasi ini harus selalu dilihat biar tidak kehabisan waktu. Jika kita sudah mengerjakan semua dari soal yang tersedia, bagaimana untuk mengirim jawabannya? Untuk mengirim jawabannya, ya, kita klik finish itemnya ini. Ya, kita klik finish itemnya. Ya, jika tampil seperti ini, artinya apa? Artinya kalian belum boleh mengakhiri ujian, ya, masih ada sisa waktu ujian. Silakan gunakan untuk cek ulang jawabannya, ya. Berapa lama atau kapan kita bisa mengirim jawaban, ya, akan diinformasikan oleh petugas ujian, ya, petugas di ruang ujian. Kalau terjadi seperti ini, kita klik tombol kembali, kemudian kita manfaatkan untuk mengoreksi atau mengecek dari soal yang kita kerjakan agar hasilnya lebih maksimal, ya. Kalau tidak salah, ini kita buat sebagai contoh 15 menit setelah mengerjakan baru kita bisa mengirim jawaban atau mengakhiri jawaban. Kita tunggu. Di sini masih 54 menit, ya. Kita lihat di sini waktu sudah berjalan 15 menit lebih. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa pada video ini kita ambil contoh peserta ujian bisa mengirimkan atau mengakhiri ujian 45 menit sebelum waktu habis atau 15 menit setelah mengerjakan, ya. Jika sudah waktunya sudah sesuai, kita klik tombol finish itemnya ini. Nah, muncul seperti ini, ya. Apa ini? Ini tampilan resume, ya, tampilkan keterangan dari kita mengerjakan soal tadi, ya, sebelum betul-betul pekerjaan kita dikirimkan ke sistem dan ujian sudah ditutup. Kita bisa lihat di sini, ini nama ujiannya, ini nomor soalnya, ini statusnya. Status apa? Status jawab kita. Jadi kalau ada keterangan seperti ini berarti kita sudah menjawab semuanya. Kalau belum, kita tinggal pilih written ini, ya. Misalkan ada yang kelupaan atau terlewat nomornya belum dijawab, kita bisa pilih written ini, kemudian kita pilih nomor soal yang kita belum jawab, kemudian kita kerjakan. Terus kembali lagi ke finish item. Nah, seperti ini. Jika tidak ada masalah, sudah terjawab semua, kita pilih submit all, ya. Kita pilih submit all and finish, ya. Kemudian muncul konfirmasi sebelum betul-betul ujiannya ditutup. Nah, kita pilih submit all lagi yang tombol biru.
di sini statusnya sudah terkirim ya. Ini kita bisa lihat sudah diselesaikan ya. Kemudian ada tanggal, ada jam kirimnya, kemudian di sini ada keterangan tidak ada lagi kesempatan untuk membuka ujian tersebut. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan atau mengerjakan soal ujian. Berikutnya, jika ingin mengakhiri seutuhnya, kita harus keluar dulu dari sistem karena tadi kita logout. Karena kita tadi di awal itu login, sekarang kita harus logout. Logoutnya di mana? Di kanan atas ini ada tombol panah, di sebelahnya gambar foto profil itu ya, ada panah, diklik, kemudian pilih logout. Nah, jika berhasil logout, kita akan dibawa ke halaman login seperti semula tadi. Bagaimana? Bisa? Semoga sukses ujiannya ya, dipersiapkan dengan betul, tetap jaga kondisi dan kesehatan. Sukses buat kalian. Jumpa lagi di video berikutnya.